Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Wow, mudah-mudahan kalian semuanya tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya semangat ya karena hari ini udah masuk weekend, hari Minggu ya. Mudah-mudahan kalian besok ya kerjanya semangat. Oke, jadi tema kali ini adalah ketarik energimu. Nih orang pusing 7 keliling karena memikirkan kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan lihat secara detail ya, mulai dari dia siapa ya. Terus kita lihat kenapa dia pusing memikirkan kamu. Nah ya, jadi di video kali ini kita akan bahas aja secara detail. Bagi kalian yang mau join gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan langsung aja join ya. Nomornya ada di link deskripsi video ini ya. Jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis akan direct ke nomor WA aku. Oke. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja saya akan coba lihat siapakah dia, seseorang yang pusing 7 keliling karena memikirkan kamu. Oke, kita cari yang paling kuat ya. Siapakah dia, seseorang yang pusing 7 keliling karena memikirkan kamu? Ada satu kartu yang terbuka ya, terjatuh, artinya ada energi yang harus dibacakan. Wow, aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah sempat dekat dengan kamu ya, tapi saat ini kalian berjarak ya, kalian berjauhan ya, entah karena kesibukan atau karena adanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan sehingga membuat situasi kondisi kedekatan kamu dan dia makin kesini makin jauh ya. Meskipun jarak kalian saat ini jauh, bukan berarti perasaan dia ke kamu berkurang ya, karena jujur aja sampai detik ini dia masih belum bisa meninggalkan ya jejak kenangan manis yang pernah kalian jalani berdua gitu ya. Dan saat ini saya melihat ya, dia sering banget memikirkan kamu, membayangkan kamu, bahkan ada juga di antara dia ini sampai rela stalkingin kamu. Nah ya, jadi diam-diam tanpa kamu sadari dia scroll-scroll lah ya, mungkin IG kamu, mungkin TikToknya kamu, Facebooknya kamu ya, atau dia kepoin WA-nya kamu. Nah ya, itu sebagai bentuk bahwa sampai detik ini dia masih penasaran, dia masih ingin sekali ya mengulangi kisah cinta dengan kamu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena emang yang aku lihat gitu ya, kalian ini berpisah ini pada saat posisi kalian ini masih sama-sama saling mencintai ya, tetapi karena mungkin adanya kesibukan atau karena adanya kesalahpahaman yang belum terselesaikan sehingga bubar. Ya, hubungan kalian bubar begitu aja. Dan ini emang yang aku lihat ya, ini orang tuh rada-rada apa, misterius banget ya. Bahkan kamu pun tuh terkadang merasa kesulitan untuk mencari tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena nggak tahu kenapa ya, kamu tuh tipikal orang yang simple tapi ketemu dengan orang ya yang ribetnya minta ampun cara berpikirnya. Nah, jadi kamu menjalin hubungan sama dia ini bagaikan ya menjalani teka-teki kehidupan cinta dengan seseorang yang sangat misterius gitu. Dan aku lihat ya, dia ini juga tipikal orang yang menurut aku ya, cara menjalani hubungan tuh terlalu santai ya, saking santainya sampai kagak ada kejelasan antara kamu dan dia gitu. Karena kamu sama dia dulu tuh ya udah deket-deket aja, mungkin belum ya memutuskan sampai ke arah jadian gitu ya. Tapi ternyata makin kesini makin tidak terarah, lama-lama makin jauh, tidak ada kabar seperti apa yang kamu alami saat ini gitu. Karena di sini yang aku lihat ya, sebenarnya orang ini tuh ada rencana serius sama kamu. Tetapi ya, mungkin cara dia mencintai kamu yang salah sehingga membuat ya kondisi ikatan kamu tuh jadi jauh gitu. Karena jujur aja ya, kamu tuh tipikal orang yang gampang-gampang susah ya dalam menjalin hubungan ya, kalau cara dia mencintai kamu aja yang salah. Ya udah ya,
kamu akan nggak kuat ya, akan angkat tangan, lepas tangan seperti itu. Tapi di sini aku ngerasa ya bahwa orang ini tuh kayaknya ada suatu kenangan yang nggak bisa dia lupakan. Nah, apa tuh? Aduh ya, mungkin kalian pernah dating bareng ya. Mungkin kalian pernah ngopi bareng, jalan bareng, atau mungkin sekedar ngafe atau nongkrong gitu ya. Yang jelas tuh ada sesuatu hal yang tidak bisa dia lupakan dari kamu ya. Dan dia juga merasa ya tertarik sama visi kesederhanaan kamu. Artinya ya udah ya, dengan versi kamu sekarang dia bisa menerima kamu apa adanya. Dan saat ini kasihan juga gitu ya. Nih orang tuh sebenarnya kangen sama kamu ya. Kamu dipikirin terus sama dia. Mungkin ada ya di antara kamu tuh yang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepikiran dia. Maka di saat itulah tandanya orang ini memikirkan kamu. Nah ya. Kena tuh. Kita cek lagi guys di sini, siapakah dia seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Siapakah dia seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya baru saja mengenal kamu, tapi dia langsung nyaman ya, karena dia menganggap bahwa ya kamu tuh seseorang yang emang selama ini dia cari gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ya, meskipun hubungan ini ya perkenalannya secara singkat ya, tapi di mata dia kamu tuh bisa membuat orang ini merasa nyaman. Nah ya, makanya dia kangen terus, pengennya nempel terus gitu ya, kemana-mana pengen ngikutin kamu. Tapi kan nggak mungkin juga gitu, gue juga bukan pengangguran gitu ya, gue juga punya aktivitas yang harus aku kerjakan. Tapi keinginan orang ini tuh pengen gitu ya, menghabiskan waktu tuh berdua-duaan terus sama kamu gitu ya. Bahkan yang aku lihat gitu ya, nih orang tuh sering banget ya, terkadang mungkin jemputin kamu pas pulang kerja atau kirimin kamu makanan ya, sebagai tanda bukti bahwa orang ini tuh ingin ya lebih dalam mengenal kamu ya. Cuman nggak tahu kenapa ya, di antara kamu tuh sepertinya masih ada sedikit trauma di masa lalu, sehingga ya meskipun kamu tahu gitu ya bahwa dia adalah seseorang yang baik, tapi kamu tuh masih butuh validasi yang lebih. Artinya apa? Ya kamu harus bisa membuktikan kepadaku kalau kamu tuh bener-bener sayang, serius ya, tulus sama aku gitu. Karena jujur aja gitu ya, gue ini masih belum sembuh-sembuh amat ya dari trauma yang pernah aku rasakan di kehidupan cintaku sebelumnya. Nah, di sini kamu harus bisa membuktikan dan meyakinkan aku bahwa kamu tuh nggak sama seperti kadal buntung ya, yang pernah nyakitin gue gitu di masa lalu. Karena sudah cukup banyak gitu ya, gue tuh melewati rasa sakit, sudah banyak juga gitu ya, aku tuh dikhianati. Bahkan ya mungkin yang membuat kamu trauma ya, karena kamu sering banget menghadapi cinta indah di awal, tapi ujung-ujungnya menyakiti batin perasaan kamu. Dan itu tuh benar-benar membuat diri kamu tuh sering merasa ragu ketika berkenalan sama seseorang yang baru gitu ya. Dan di sini tuh aku ngelihat ya, dia tuh pusing banget ya memikirkan kamu gitu ya, karena nggak tahu juga di mata dia kamu tuh nano-nano ya. Dia kangen senyum kamu ya, dia kangen ceria kamu ya. Dan ada juga gitu ya di antara dia ini yang ya kangen terus gitu ya, pengennya itu nempel ya, nempel kayak perangko gitu. Kita lihat lagi di sini ya. Dan di sini yang aku lihat gitu ya, beberapa dari dia ini emang tipikal orang yang menurut aku tuh kayak nggak terlalu suka keramaian ya. Jadi mungkin kamu berdealing dengan orang introvert gitu, kayak lebih suka menghabiskan waktu berdua dengan pasangannya ketimbang rame-rame gitu. Kayak ya mood dia nggak baik nanti gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau dating, udah kita berduaan aja sayang. Aduh lebay ya, kita berdua aja tanpa harus rame-rame melibatkan teman-teman kamu. Karena nih orang nggak tahu kenapa ya, kayak pengennya tuh berdua terus sama kamu. Dan saat ini aku rasakan energi dia gitu, mungkin kamu pun juga merasakan kali ya, energi dia tuh rindu banget ya.
rindu banget gitu, kayak serindu-rindunya. Aduh ya. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Aduh, ya. Kita lihat terlebih dahulu. Oke. Aku tuh melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sampai nggak bisa tidur ya. Nggak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, karena dia tahu bahwa saat ini kamu tuh sedang kecewa, ya, sedang marah sama dia, kamu sedang mendiamkan dia karena ya kesalahan dia yang telah dia perbuat ke kamu gitu. Karena emang yang aku lihat ya, di antara kamu tuh emang tipikal orang yang nggak suka drama. Ya, kamu tuh tipikal orang yang real-real aja. Sedangkan selama kamu menjalin hubungan sama dia, ini orang tuh ya lebih banyak mengandung unsur dramanya daripada kejujurannya. Nah, makanya di sini gitu ya, ketika kamu mengetahui gitu ya bahwa orang ini yang nggak jujur sama kamu ya, kamu tuh langsung merasakan kekecewaan yang cukup dalam. Karena apa? Ya kamu tuh sepercaya itu loh sama dia. Ternyata orang yang kamu cintai menyia-nyiakan rasa kepercayaan yang telah kamu berikan, gitu ya. Dan di sini ya dia stres banget gitu karena dia sebenarnya pengen minta maaf ke kamu gitu, tapi kamu nggak buka komunikasi. Emang ya kamu sengaja mendiamkan dia gitu ya, sengaja nggak ngurusin hidup dia lagi. Kenapa? Karena udah terlalu capek gitu ya, hati ini kamu permainkan. Seandainya saja ya kamu bisa menjadi seseorang yang lebih realistis ya, seseorang yang lebih jujur ya, tentu hubungan ini tuh tidak akan berantakan seperti sekarang. Karena jujur aja ya, kamu tuh saat ini sepertinya lagi kena beban gitu ya. Sudah mungkin beban finansial ada ya, terus ditambah lagi beban percintaan sama dia yang muter-muter kagak jelas udah gitu ya. Jadi nggak cuma dia aja yang stres, kamu pun juga stres memikirkan dia. Kenapa gitu ya? Kamu tuh menjadi seseorang yang belangsak gitu. Padahal di awal gitu ya, kamu tuh mengenal dia seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat perhatian, dan dia rela berkorban. Tapi ternyata ya setelah kamu merasa nyaman, jatuh cinta kepada dia, justru malah orang ini membohongi kamu. Ya, terlalu banyak drama yang dia mainkan untuk menutupi suatu kesalahannya. Padahal kamu tuh sangat benci banget ya sama orang-orang yang kayak gitu ya. Jujur aja gitu, udah muak soalnya gitu. Karena udah keseringan banget ya diri kamu dipermainkan, diri kamu dibohongi gitu. Jadi sebenarnya konteksnya kamu tuh saat ini hanya mencari satu ya, yaitu konsistensi dalam sebuah hubungan, komitmen ya, dan rasa pengertian. Dan ternyata hal itu nggak kamu dapatkan. Makanya di sini ya, yang aku lihat tuh kayak kamu tuh rasanya kayak kena beban banget gitu ya. Punya beban banyak tapi nggak punya wadah buat bercerita. Nah, makanya konsul dulu. Seperti itu ya. Terus dia ini tipikal orang yang sebenarnya kalau dia udah terlanjur ngerasa nyaman atau sayang ya sama kamu ya, dia ini tipikal orang yang tidak mudah berpindah ke lain hati gitu ya, karena dia emang tipikal orang yang susah jatuh cinta. Tapi sekali dia mencintai, waduh jangan ditanya lagi ya, luar biasa kebucinan dia gitu. Bahkan dikit-dikit tuh orang ini tuh kayak selalu mintain kabar ya, mintain kabar ke kamu ya, mungkin hanya sekedar sih hey nggak masalah ya, karena itu bisa membuat hati orang ini tuh ngerasa lega gitu. Dan dia ini orang yang menurut aku tuh cemburu dia di luar nurul ya. Kenapa? Ya karena ketika dia cemburu ya, itu sampai-sampai nggak logis gitu ya. Kamu begini dituduh, seperti itu dituduh gitu ya. Sering banget menuduh kamu ya melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, makanya kenapa gitu. Di sini mental kamu diuji habis-habisan menghadapi seseorang yang menurut kamu tuh ya dia sayang gitu, tapi dia bohongin kamu. Aduh, capek. Kita cek lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Tuh ya.
Jika dilihat ya, kamu tuh saat ini capek banget menghadapi seseorang yang sering banget datang dan pergi dalam kehidupan kamu. Ya, padahal tujuan kamu saat ini ya itu untuk mencari keseriusan, ya, bukan permainan. Tapi pada kenyataannya orang ini menyikapi kamu ya, cara dia mencintai kamu tuh nggak serius gitu, ya. Dia selalu ketika ada masalah meninggalkan kamu, ya. Ketika ada masalah dikit ya, dia langsung blokir kamu. Ih, mantap ya. Terus ketika ada sesuatu hal yang membuat percecokan, itu justru malah menjadi besar. Karena apa? Ya dia suka merembet kemana-mana. Membahas sesuatu yang bukan konteksnya dia. Dia masukkan ya untuk bahan perdebatan. Jadi nggak tahu kenapa, ya selama kamu jalin hubungan sama dia, kayak kamu tuh menjalin hubungan sama musuh dalam selimut gitu. Karena selalu ada aja gitu ya pertengkaran yang dia buat di saat kamu tuh sudah mulai lelah dan ingin berdamai sama keadaan gitu ya. Dan saat ini ya kamu tuh benar-benar merasa bingung sama dia gitu, karena kamu merasa tidak melakukan kesalahan, tapi tiba-tiba aja gitu ya ini orang tuh meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu ya. Padahal kamu terlalu berharap banget loh sama dia. Bahkan mungkin ada juga di antara kamu tuh sudah terlanjur ya memberikan segala sesuatu demi kebahagiaan hubungan ini dan kebahagiaannya. Tapi apa yang kamu dapatkan bukan kebahagiaan melainkan penderitaan seperti apa yang kamu alami sekarang gitu. Dan saat ini jujur ya kamu tuh hanya bisa pasrah aja gitu, karena capek juga gitu ya ngarepin kamu tapi kamu nggak tahu diri. Aduh. Ya ngarepin kamu ya tapi kamunya sialan, dasar lo ya gitu. Ya udah, jadi kayak kamu tuh hanya bisa pasrah aja gitu. Kalau emang dia jodohnya kamu, ya kamu berharap sama Tuhan agar orang ini mau berbenah diri ya. Untuk apa? Ya untuk menjadi pribadi yang lebih layak untuk kamu pertimbangkan. Tetapi ya jika orang ini maunya hanya main-main aja sama kamu, ya kamu tuh berharap agar segera dilepaskan ya dari ikatan yang toksik ini. Karena jujur aja gitu ya, selama kamu jalin hubungan sama dia, uban kamu tuh sering numbuh. Ya ataupun mungkin tensi kamu jadi naik turun. Karena stres banget gue gitu ya menghadapi tingkah kadal kayak kamu gitu ya. Padahal gue ini cuma satu, aku tuh nggak nuntut apapun dari kamu ya. Tapi yang aku harapkan kamu tuh hanya bisa serius gitu ya. Karena kamu tuh aneh banget gitu. Kamu tuh suka pergi gitu aja, tapi suka datang di saat kamu tuh butuh sesuatu dariku. Nah ya, makanya di sini terkadang kamu tuh mikir apakah nih orang tuh manfaatin gue atau kagak gitu. Karena makin kesini kagak jelas gitu. Lo datang di saat butuh doang gitu, tapi di saat aku membutuhkan kamu, kamu selalu pergi meninggalkan aku ya, dengan drama dan alasannya lah apapun yang dia buat. Aduh, aku minum dulu ya. Dan sekarang tuh ya dia baru merasakan ya bagaimana rasanya hidup tanpa kamu. Ya, baru merasakan tuh bagaimana beratnya dia, bagaimana tekanan hidup yang saat ini dia hadapi ya selama nggak sama kamu gitu. Makanya di sini dia pusing banget ya, pusing 7 keliling memikirkan bagaimana cara dia bisa meluluhkan hati kamu kembali. Karena saat ini dia berpikir gitu ya, dia ingin kembali, tapi di satu sisi ya dia ngerasa bersalah gitu. Karena dia aja sering banget meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas gitu. Masa iya gitu ya tiba-tiba saat ini dia nongol gitu ya di hadapan kamu. Ih kayaknya nggak mungkin deh, pasti kamu marah, pasti kamu nggak terima. Iya iyalah gitu ya, sadar diri cuy ya. Kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Siapakah dia? Seseorang yang pusing 7 keliling karena memikirkan kamu. Bertopeng banget ya. Jadi aku ngerasa ya kamu tuh saat ini berdealing sama orang yang bertopeng ya. Dia munafik banget.
Karena apa yang kamu lihat di awal dengan apa yang kamu rasakan sekarang jelas berbeda, gitu ya. Mungkin dulu ya dia adalah seseorang yang selalu kamu pikirkan, seseorang yang kamu rindukan, bahkan ya dia adalah seseorang yang paling kamu cintai. Tapi jujur gitu ya, setelah kamu melihat fakta dia sebenarnya, makin kesini tuh makin membuat diri kamu tuh ngerasa ilfil. Kenapa? Ya karena dia bertopeng banget gitu ya. Dulu ya kamu disanjung-sanjung sama dia, tapi saat ini bukannya disanjung ya, dihujat. Iya, nah kebangetan banget nggak tuh ya. Padahal di sini kamu tuh menerima dia padanya gitu. Kamu ego pun ya gue masih menerima egomu ya. Kamu terlalu banyak bohong pun aku juga memaafkan kebohongan kamu ya. Terus diri kamu butuh bantuan pun ya gue juga bantuin tuh ya. Mungkin bayar cicilan motor kamu ya, bayarin kos-kosan kamu ya, ataupun mungkin belikan kamu pulsa kayak ya. Apakah kurang? Dasar gitu. Karena ini orang nggak bersyukur banget gitu ya. Seharusnya ya sudah diberikan seseorang yang sebaik kamu, udah hubungannya dijaga ya, bukan malah ya dia bertopeng gitu. Karena nih orang munafik banget ya. Dan beberapa dari dia ini juga orang yang menurut aku tuh terlalu gila validasi, nggak tahu kenapa ya. Jadi kayak pengen selalu diakuin gitu ya, kayak aku yang selalu, intinya pengen selalu diakuin lah gitu ya, pengen selalu diakuin keberadaannya gitu ya. Sok yang perhatian lah, sok yang sayang sama kamu lah, pret. Iya cuma kata-kata doang tapi pembuktiannya zong. Ya, pembuktiannya nol banget gitu. Nah makanya kenapa gitu situasi hubungan kamu sama dia ini kayak apa ya, kayak angin ya, kayak ketiup angin sana ikut sana, ketiup angin sini ikut sini, tidak beraturan, tidak berarah ya, karena dia sendiri terlalu bertopeng gitu. Beberapa kali dari dia ini pernah ketahuan selingkuh loh ya, pernah ketahuan selingkuh tapi dia masih denial ya. Dan ujung-ujungnya ya kamu tuh masih memberikan dia kesempatan, masih memaafkan dia. Coba saja ya, seandainya dia jatuh ke tangan orang lain yang bukan kamu, udah ya nih orang jadi pecel lele. Ya. Tapi berhubung dia berdealing sama orang yang sesabar kamu nih ya, kamu tuh masih menoleransi dia loh. Meskipun ya memaafkan dia ini adalah sesuatu hal yang berat karena diselingkuhin loh ya. Diselingkuhin tuh ya. Mungkin dia ketahuan ya, chat sana, chat sini gitu. Mungkin kamu pernah ngetes dia gitu ya, pakai akun orang lain gitu. Dan ternyata dia se-welcome itu loh sama orang. Aduh ya, gimana coba, apa nggak makan hati? Nah, tapi tetap gitu, karena kamu orangnya sabar, kamu tuh masih tetap lo berusaha memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan. Kesempatan untuk apa? Ya kesempatan untuk menunjukkan bahwa kamu tuh udah bener-bener insaf. Nggak taunya apa? Iya, insaf hanya sesaat. Tapi topeng ya tetap topeng gitu ya. Topeng tuh ya tetap bertopeng gitu. Akhirnya ya nggak sadar-sadar juga. Dan saat ini tuh ya beberapa dari dia pusing ya. Dia pusing banget gitu memikirkan tingkahnya kamu. Kenapa? Ya emang gitu, kamu tuh emang sengaja gitu ya, sengaja membiarkan dia gitu ya, sengaja nggak ngasih lagi perhatian ke dia. Karena makin gue perhatian ke lo gitu ya, makin kamu melonjak dan gak tahu diri. Ya udah gitu ya, kamu udah dikasih kelas VIP gitu, tapi mintanya kelas ekonomi. Udah rasakan tuh. Nah makanya di sini ya kamu tuh ngasih dia kelas ekonomi saat ini. Jadi kayak udah nggak, nah, udah tidak kamu number one kan lagi gitu. Jadi terserah deh gitu ya, mau lo muncul, mau lo kagak, itu hidup kamu. Yang penting gue udah merasa bahagia dengan kehidupan gue sekarang gitu. Mamam tuh biar tahu rasa ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Siapakah dia? Seseorang yang pusing tujuh keliling karena memikirkan kamu. Oke. Aku lihat ya dia lagi nunggu kabar kamu ya. Dia lagi menunggu kamu. Dia lagi menunggu kamu yang memulai. Dasar ya, dasar kadal gitu. Siapa yang bersalah, tapi siapa gitu ya yang menunggu. Karena di sini ini orang tuh bersalah sama kamu, tapi dia pengennya kamu tuh yang inisiatif gitu ya, inisiatif
meminta maaf dulu kek, inisiatif membuka komunikasi dulu kek, ya apa ya, dalam artian tuh kayak ya pengennya kamu yang memulai gitu. Sedangkan nih orang tuh kagak pernah ada niatan untuk memulai meskipun dia pelakunya, meskipun dia yang salah. Nah, jadi pusing 7 keliling lagi nih ya kamu. Bukan dia yang pusing, tapi ini justru malah dirimu ya yang dibikin pusing sama dia. Karena kok aneh juga gitu. Yang salah kan kamu, tapi kenapa gitu? Yang seolah-olah effort banget itu gue gitu ya. Karena nggak tahu kenapa ini orang tuh jatuhnya jadi kebiasaan. Karena selama ini diri kamu tuh terlalu sering ya memulai sesuatu ketika dirimu berkonflik sama dia. Sehingga orang ini merasa termanjakan. Dia selalu berpikir gitu ya. Kalaupun kita berantem, toh ujung-ujungnya kamu yang bakal cariin aku, bukan aku yang cariin kamu. Nah, makanya kenapa nih orang tuh selalu menyepelekan kamu, ya, tidak menghargaimu karena kebiasaan gitu ya. Kebiasaan karena kamu terlalu memanjakan kesalahannya, ya, terlalu memulai terlebih dahulu ketika berkonflik sama dia sehingga orang ini dengan mudahnya menyepelekan kamu. Dan saat ini terlihat banget ya, aura kamu tuh masih gedek banget sama nih orang ya. Kamu tuh masih emosional banget. Tapi ada sesuatu hal tuh yang kayaknya nggak bisa buat kamu ungkapkan. Kenapa? Karena capek debat sama dia gitu ya. Gue ngomong kayak gini pasti diri kamu tuh denial ya. Pasti kamu menyangkal, justru malah kamu tuh memutarbalikkan fakta. Padahal gue tuh ingin ngejelaskan sesuatu gitu. Dan kamu tuh meresapi kesalahan kamu ya. Bukan niatku untuk berdebat sama kamu ya. Kayak gitu. Nah, makanya di sini ketika kamu sedang punya unek-unek, udah lebih baik ya kamu curhatkan sama Tuhan gitu. Kamu berdiam diri aja karena percuma juga. Gue ngomong sampai ngoceh itu nggak bakal masuk di dalam pikiran kamu. Justru malah kamu ya memutarbalikkan fakta seolah-olah aku tuh yang paling berdosa atas kesalahan di dalam hubungan ini. Dan di sini dia rapuh banget ya. Dia rapuh gitu. Emang tampangnya aja ya, kelihatannya aja sok-sok kuat tanpamu lah ya, sok hidup, sok bisa hidup bahagia gitu ya tanpa dirimu. Pret. Pada kenyataannya apaan tuh ya? Dia pusing ya memikirkan kamu, dia nyari-nyariin kamu gitu ya. Dia mulailah kontak-kontak kamu. Tapi ya kamu jual mahal dong gitu ya. Masa iya gitu ya? Gue udah bener-bener marah sama kamu ya. Tapi gue luluh gitu aja. Enggak, sorry lah ya gitu. Lo harus bisa membuktikan kepada gue gitu ya bahwa kamu tuh bener-bener sayang sama aku ya, atau ada keinginan untuk mempertahankan hubungan ini menjadi hubungan yang jauh lebih baik gitu. Karena capek juga mental ya menghadapi ini orang si kadal kucurut ini. Aduh, tikus curut. Kita cek lagi ya di sini. Oke, bentar ya. Oke, terlihat ya ada energi lain di sini. Saya merasakan bahwa ya kamu pernah dijanjiin apa sama dia ya, tapi kebukti nggak ya janji dia udah ditepatin nggak sampai detik ini? Karena yang aku rasakan tuh nggak tahu kenapa ya konsep dia dalam menjalin hubungan tuh kayak gimana. Karena ya di sini orang ini tuh pernah menjanjikan sesuatu ke kamu ya, nggak tahu entah dijanjikan barang. Entah mungkin kamu mau dijanjikan dibeliin perhiasan, mungkin iPhone baru gitu ya. Tapi apa gitu ya, nggak ada buktinya. Atau mungkin dia pernah menjanjikan keseriusan, tapi mana bukti serius kamu gitu. Orang sampai detik ini aja aku sama kamu tuh kayak perang Irak Israel gitu ya. Kayak nggak ada damai-damainya gitu. Jadi kayak ya gimana ya, seolah-olah kayak kamu tuh terjebak ya dalam belenggu dramanya dia ya, dalam belenggu janji manisnya dia. Karena ini orang tuh kata-katanya lemes banget ya, kata-kata dia ini sok meyakinkan banget, tapi ujung-ujungnya apa, zong lagi gitu ya, zong lagi. Karena itu tadi, topeng tetaplah topeng gitu ya. Kita cek lagi ya di sini, siapakah dia seseorang ya, siapakah dia seseorang yang pusing memikirkan kamu saat ini? Siapakah dia seseorang yang pusing memikirkan kamu saat ini? Tuh ya, kalau dilihat dari energinya, seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya masih suka sama kamu.
Kamu sama dia baru aja putus loh, yang aku rasakan ya. Mungkin beberapa minggu kemarin, beberapa bulan kemarin gitu ya. Karena sebenarnya orang ini tuh masih membutuhkan perhatian kamu gitu. Tapi karena watak dia terlalu gengsi ya, maka orang ini tuh tidak begitu terlalu menunjukkan ya bahwa dia ini benar-benar ingin kembali ke kamu gitu ya. Tapi ini orang tuh aneh juga gitu. Nih orang tuh di saat diem di mana sama kamu, dia suka nyindir-nyindir ya, nyindir-nyindir lewat quotes-quotes lah, nyindir-nyindir lewat status-status lah. Ih, apa sih, nggak dewasa banget gitu ya. Karena nggak tahu kenapa gitu. Nih orang nggak ada tindakan, tapi dia sering ngompor-ngomporin kamu, manas-manasin kamu ketika kamu tuh lagi diem-dieman sama dia gitu. Terus ini orang yang aku lihat ya, beberapa dari dia tuh ya saat ini sedang stres ya sepertinya gitu ya. Dia sedang tersiksa perasaannya. Kenapa sih tersiksa? Iyalah karena letak kebahagiaan dia ada di kamu, sedangkan kamu tuh udah muak sama dia ya. Kayak udah muak lagi deh, udah gue capek gitu ya, gue ngurusin hidup kamu yang nggak kelar-kelar ya. Lebih baik udah ya, jalani aja hidup masing-masing dan akhirnya udah bubar hubungan kalian gitu ya. Karena di sini terlalu banyak ya sebenarnya ya, kayak gimana ya, bisa dibilang tuh gini, kalian putus tuh bukan karena nggak cocok ya, tapi karena adanya pengaruh emosi. Karena yang aku rasakan ya, posisi kalian putus ini pada saat kalian tuh sebenarnya masih sama-sama saling sayang dan mencintai satu sama lain kayak gitu ya. Ih, ngeri. Ngeri kali ya. Kita cek dulu di sini. Kita cek dulu ya gimana energinya. Oh, kita cek ini dulu ya, bottom decknya ada apa tadi, lupa nggak kebuka. Kita lihat dulu siapakah dia, seseorang yang pusing karena memikirkan kamu. Tuh ya, aku lihat, ih manis banget. Ya, kalau dia cowok ya, dia manis ganteng gitu. Kalau dia cewek, cantik ya, mungkin cewek yang beraura, cewek yang elegan, inner beauty gitu. Ya, jadi dia sedang memikirkan kamu saat ini ya. Dia memikirkan kamu, wow, membayangkan dirimu gitu. Karena ya dia merasa bahwa kehadiran kamu tuh warna baru di dalam hidupnya dia. Dan yang membuat orang ini kenapa belum muncul di hadapan kamu, karena dia merasa bahwa saat ini bukan waktu yang tepat. Karena di satu sisi tuh kayak dia sedang menghadapi ujian gede ya, sedang menghadapi ujian lah, cobaan gitu ya. Karena ya ada yang finansialnya diuji ya, ada juga yang mungkin mental dia sedang diuji, ada juga yang kerjaannya diuji. Intinya tuh dia nggak mau memaksakan diri ketemu sama kamu di saat kondisi emosional dia sedang tidak stabil. Enggak mau ya. Nanti apa, takut gitu. Serem, takut kalau memicu terjadinya perdebatan baru gitu. Ini orang juga beringas banget ya kayaknya. Aduh, nggak tahu sendiri. Ya, intinya tuh beringas banget ya. Nggak tahu ketika dia deket kamu tuh, aduh ya, suka pegang-pegang gitu ya. Tangan dia tuh suka gentayangan gitu ya. Kanan kiri oke. Ya seperti itulah. Kita lihat ya di sini gimana energi dia sekarang. Bagaimanakah energi dia sekarang? Bagaimanakah energi dia sekarang? Energi dia sekarang, oke. Dia pengen menyelesaikan konflik dengan kamu ya. Yang aku lihat, konflik apa sih? Ya itu, konflik itu tuh. Konflik kecil yang jadi besar gitu. Karena sikap nggak dewasanya dia inilah ya, sehingga membuat hubungan ini tuh makin chaos ya, makin rancu ya, makin kacau gitu. Padahal ya dia sendiri yang menjanjikan kenyamanan, tapi dia sendiri ya yang membuat hubungan ini jadi nggak nyaman. Nah, makanya dia pengen menyelesaikan konflik ini ya. Karena apabila ini tidak tidak segera dibereskan gitu ya, ya dia takut kalau kamu tuh benar-benar mati rasa sama dia dan gak mau lagi gitu ya dalam artian berkomitmen lagi sama kamu gitu. Karena jujur bete banget ya saat ini. Kamu tuh kayak udah terlalu muak gitu, udah capek terus gue dituntut untuk ngerti kamu,
tapi kamu nggak pernah ngerti aku, ya. Dan aku tuh selama ini sudah ya menjalankan kewajibanku sebagai seorang pasangan, gitu ya. Tapi kamunya nggak tahu diuntung, ya. Kamunya tetap nggak menghargai aku. Jadi ya udah gitu ya. Daripada gue pusing-pusing, udah ya. Lebih baik kita jalani aja hubungan ini kayak gini. Aduh, serem. Kita cek lagi energi dia. Tuh. Ya. Ada seseorang yang tidak akan pernah melepaskan kamu meskipun saat ini situasi kamu sama dia sedang memanas. Artinya apa? Ya mungkin beberapa di antara kamu tuh ada yang pengen memutuskan dia, ya, karena kamu merasa bahwa saat ini aku dan kamu tuh udah nggak ada kecocokan, ya. Kamu jalan dengan egomu, ya. Kamu jalan dengan tingkah keinginan kamu sendiri tanpa memikirkan bagaimana tersiksanya aku selama ngejalin hubungan denganmu. Nah, ya, tapi di sini dia nggak ingin ya kamu lepaskan, dia tidak ingin kamu putuskan gitu. Tapi di satu sisi dia nggak ada effortnya, ya, nggak ada effort buat menunjukkanlah ke kamu bahwa gue ini layak ya untuk kamu pertahankan, layak untuk kamu sayangi. Justru malah yang kelihatan, ya, malah menyebalkan. Aduh, capek deh. Capek. Selain itu juga beberapa di antara dia saat ini sedang terlilit masalah, ya. Masalah yang dia buat karena ulahnya dia sendiri, gitu ya. Mungkin ada yang terlilit hutang gitu ya. Dan terlilit hutang tuh sebenarnya ya karena gaya hidup dia sendiri gitu. Kenapa dia nggak bisa hidup sederhana, kenapa dia nggak jadi orang yang apa adanya. Justru malah dia ini kayak orang yang terlalu mengusahakan sesuatu ya untuk kebutuhan gaya hidup dia, gitu ya. Padahal kayak dia masih punya barang yang bisa dipakai gitu, tapi dia masih cari lagi gitu ya, cari yang baru. Aduh, udah kacau deh. Pusing gue. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia saat ini? Bagaimana energi dia saat ini? The Sun, tuh ya. Ada yang pengen peluk kamu, ya. Sampai membayangkan tuh pusing, ya, pusing 7 keliling karena membayangkan kamu. Karena aku tuh pengen ya peluk kamu di kehidupan nyata gitu. Tapi kita nggak pernah bertemu sayang. Aduh ya. Karena ada loh ya, kamu sama dia ini yang kenalnya tuh sebenarnya udah cukup lama. Ya, kenal itu udah cukup lama, tapi kalian nggak pernah ketemu karena kalian menjalani hubungan LDR dan virtual gitu ya. Jadi terkadang kamu tuh kayak sempat ragu ya, apakah ini scammer ya, atau ini orang benar-benar sungguh-sungguh ya sayang sama kamu, mencintai kamu apa adanya gitu. Karena kok ya kamu tuh janji-janjiin aku ya buat ketemu sama aku gitu. Tapi sampai detik ini, bahkan ini udah ganti tahun ya, udah tahun 2026, tapi kamu masih belum nongol-nongol gitu ya. Belum muncul-muncul. Gimana gue mau yakin gitu ya, orang kamu sendiri aja kagak meyakinkan. Dan di sini tuh dia terlalu halu ya menurut aku. Terlalu halunya itu apa? Ya ketika di telepon tuh suka bahasnya yang kayak gitulah ya, seandainya kamu di sampingku, aduh gue pingin cium kamu, peluk kamu ya. Kayak gitu. Tapi dia kagak ada inisiatif gitu ya buat datang mungkin ke daerah kamu, ke tempat kamu ya, dengan alasan inilah, dengan alasan itu ya. Dan beberapa di antara kamu kayaknya ngejalin sama orang yang beda ras sama kamu ya. Jadi kayak ya mungkin dia bule bule gitu ya, atau mungkin dia bule Jerman, bule Eropa, bule Australia gitu ya. Aku paham sih perasaan kamu tuh sebenarnya pengen diikat sama dia gitu ya. Nggak usah nguluk-nguluk deh gitu. Kalau nggak pernikahan ya kamu hadir aja di sini ya, serius ya, kita bertunangan dulu, atau setidaknya ada suatu tanda yang benar-benar bisa meyakinkan aku kalau kamu tuh bener-bener real gitu ya, tulus. Karena kan saat ini banyak modus gitu. Kamu takut aja kalau ternyata ini cuma prank gitu ya. Ternyata nih orang tuh cuma cinta-cintaan aja via virtual gitu ya. Kamu takut kalau ternyata kamu tuh hanya dimanfaatkan materi kamu. Karena sempet sih gitu ya, kamu kirimin beberapa ya lembar uang ya, lembar uang
Karena ya mungkin katanya dia lagi butuh lah, dia butuh ini gitu. Kamu tuh orangnya nggak bisaan gitu. Makanya ketika dia minta bantuan ya udah gitu. Sebisa mungkin gue bantu gitu. Terus energi dia sekarang ada yang ya pengen menunjukkan ke kamu gitu, karena aku takut ya kehilangan rasa kepercayaan kamu, rasa kepercayaan kamu gitu ya. Jadi aku tuh pengen membuktikan ke kamu ya bahwa aku tuh sudah berubah, aku tuh nggak banyak drama gitu ya, nggak seperti yang dulu lagi pret. Nanti gitu ya yang kamu takutkan, iya saat ini gue maafin gitu, tapi besok-besok gue takut kamu nyelentang lagi gitu ya. Karena maaf tuh bukan hanya sekedar kata-kata ya, tapi maaf tuh benar-benar penuh makna yang kamu inginkan seperti itu. Jadi percuma juga gitu kalau maaf hanya maaf saja tapi tidak membuat dirimu tuh berubah. Dan ini orang tuh yang aku lihat tuh sampai nangis ya, sampai meneteskan air mata karena dia ingin minta maaf banget secara tulus terhadap kamu ya. Ya pengen minta maaf ya, pengen apa ya bahasanya ya, dalam artian tuh kamu memaafkan aku gitu ya, karena aku tuh stres banget saat ini ya. Jujur aku tuh selama tanpa kamu tuh kayak kehilangan arah ya, karena iyalah gitu selama ini gue yang menjadi support system kamu. Di saat kamu kenapa-napa pun juga aku tuh orang yang lebih tahu ya tentang dirimu melebihi siapapun. Dan saat ini ya di saat dia menyebalkan, udah stres banget kamu ya. Seperti itu. Kita cek lagi gimana energinya. Kita cek lagi dulu gimana energinya. Oke. Energi dia sekarang. Oke, ada yang lagi fokus ya kayaknya mengumpulkan pundi-pundi rezeki, pundi-pundi uang. Tidak lain tidak bukan karena ada sesuatu hal yang ingin dia tepatin ke kamu. Mungkin pernah ya kamu dijanjikan mungkin dibelikan ini, dibelikan itu, atau mungkin ya ini orang ada niatan buat datang ke tempat kamu. Dan tentunya kan dia nggak mau kondo ya. Artinya ya harus ada sesuatu dong gitu ya, yang harus dia lakukan untuk menghasilkan uang ya, agar orang ini bisa menepati janji dia ke kamu gitu. Dan hubungan kamu ini menurut aku ya, ini prosesnya sebenarnya sudah cukup lama gitu. Cuman ini orang pasif banget, kayak tidak ada niatan ya, atau hati dia tuh merasa tergerak untuk memiliki kamu seutuhnya. Dan ketika kamu menanyakan gitu ya, menanyakan ke dia, dia selalu ambigu ya jawaban dia gitu. Katanya sabar dulu lah, tunggu ada rezeki, atau mungkin tunggu ya nanti sampai besi bisa ngapung. Ya aduh capek deh ya, gue terlalu dijanjikan terus sama kamu tapi tidak pernah ya kau tepati satu janji pun. Nah makanya di sini dia fokus gitu ya, fokus kerja untuk ngebahagiain kamu. The Star ya. Oke. Saya merasa justru malah ini kebaca ke energi kamu ya. Kamu tuh terlihat ya bahwa saat ini tuh merasa dimanfaatkan sama orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu. Awalnya kamu yakin bahwa dia adalah orang yang baik, tapi ternyata makin kesini dia makin mengandalkan kamu ya, makin mengandalkan kamu untuk dia manfaatkan demi kepentingan pribadinya. Maaf ya, gue saat ini udah ngerti gitu ya. Jadi seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tanpa berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silahkan langsung aja gabung ya. Caranya langsung aja klik link tautan WA nomornya di bawah deskripsi video ini. Oke, bye-bye.